Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang terjadi padamu saat mantan merindukanmu. Ya. Jadi ketika mantan merindukan kita, tentu ada sesuatu yang akan terjadi pada diri kita. Artinya sesuatu yang kita rasakan, sesuatu yang kita bayangkan atau terbayang di dalam benak kita. Ada 3 tandanya. Saat mantan sedang memancarkan energi rasa rindunya atau energi kangennya kepada kita. Karena yang namanya kerinduan itu adalah energi. Yang pertama, kita jadi kangen dia. Kita sudah bisa melupakan mantan. Ya, kita sudah kembali ke track kita seharusnya, yang bekerja, yang kuliah. Tiba-tiba kita kangen kepada mantan, padahal tidak ada sesuatu pun yang mengingatkan kita kepada dia. Kalau misal kita sedang nyetir nih, kita hidupkan radio, kita mendengarkan lagu yang sering kita dengarkan bersama mantan, itu artinya kangen yang ada penyebabnya. Ini tiba-tiba kita kangen kepada mantan, ya. Kenapa demikian? Jadi mantan sedang kangen nih kepada kita, ya. Maka energi yang dia pancarkan kepada kita itu adalah energi kangen, ya, energi rasa rindu. Dan itu pula yang kemudian diterima oleh pikiran kita. Jadi pikiran kita itu bekerja seperti halnya receiver, ya, penerima gelombang, ya, atau sensor begitu ya. Nah, itu pikiran kita. Jadi apa yang mantan rasakan, nah itu pula tuh yang kemudian diterima oleh pikiran kita dan bisa dirasakan oleh hati kita. Nah, jadi kalau mantan sedang marah, kira-kira itu pula yang kita rasakan. Kita bisa merasakan kemarahan dia. Mantan sedang ngerasani kita, membicarakan kita, kita juga bisa merasakan, oh ini ada yang sedang membicarakan saya. Begitu juga ketika mantan kangen kepada kita, kita merasa rindu dan intuisi kita mengatakan yang merindukan kita ini adalah mantan. Karena bisa saja yang merindukan kita orang lain, atau saudara-saudara kita, atau keluarga kita, atau orang tua kita, tapi intuisi kita meyakini bahwa yang merindukan kita, yang sedang memikirkan kita ini adalah mantan. Itu ya, saya sering menyampaikan tuh penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University bahwa pikiran manusia bekerja seperti halnya wifi, ya, dan manusia memiliki kekuatan yang namanya intuisi, kekuatan dan kemampuan untuk bisa memahami tanpa harus mendengarkan, tanpa harus melihat, tanpa harus membaca. Nah, mantan kangen, kita jadi kangen, ya. Yang kedua yang terjadi pada diri kita saat mantan merindukan kita, kita jadi teringat dia. Tidak memikirkan mantan, sudah lama tidak pernah memikirkan mantan, tiba-tiba teringat mantan. Teringat sama dengan yang pertama, tanpa penyebab. Kalau kita sedang melihat foto-foto mantan saat masih bersama kita, itu namanya teringat karena ada penyebabnya. Melewati rumah mantan, melewati bekas kos-kosan mantan, melewati tempat mantan bekerja. Nah, itu namanya teringat yang ada penyebabnya. Lah, ini kita di rumah, sedang libur, tidak kemana-mana. Kita mengerjakan hobi kita, tiba-tiba teringat mantan. Tadi, pikiran kita, seperti yang dikatakan oleh Profesor Digby Tatum, ya,
terhubung dengan pikiran orang lain seperti halnya wifi. Dia memikirkan kita, kita jadi kepikiran dia. Yang ketiga nih, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, yang ketiga, mantan kangen banget kepada kita, otomatis energi yang dia pancarkan besar. Mantan kangen memikirkan kita sampai tidak bisa tidur, sampai larut malam. Apa yang terjadi pada diri kita sedikit banyak akan berpengaruh kepada pikiran kita saat kita tidur, ya. Dan itu akan memunculkan bayangan mantan. Jadi semakin kuat rasa rindu, rasa kangen yang dia pancarkan tadi, itu kadang-kadang bisa membuat kita sampai ke mimpi-mimpi, ya. Kita mimpi mantan. Kita berangkat tidur, tidak pernah membayangkan mantan, tidak pernah memikirkan mantan, tidak pernah melihat foto-foto saat masih bersama mantan, karena ada tuh orang yang punya kebiasaan sebelum tidur melihat foto bersama mantan dulu. Ya, tidak pernah dilakukan dan kita ke mimpi-mimpi mantan. Dan itu tidak cuma sekali, ya, terjadi berkali-kali. Jadi kalau sesekali ya bisa jadi itu adalah bunga tidur saja, ya, proses kerja alam bawah sadar kita. Tetapi ini terjadi berkali-kali ya. Jadi mantan malam hari tidak bisa tidur sampai larut malam memikirkan kita. Nah, dia memancarkan energinya dan saat kita sedang tertidur, ya, sehingga sedikit banyak energi yang mantan pancarkan tadi diterima oleh pikiran kita, ya, dan kemudian akan mempengaruhi alam bawah sadar kita yang memunculkan mimpi-mimpi ketemu dengan mantan. Jadi semakin mantan merindukan kita, semakin sering pula kita ke mimpi-mimpi ketemu dia, ya. Jadi kalau tiga hal ini terjadi pada diri kita, insya Allah itu adalah tanda-tanda bahwa mantan sedang merindukan kita, sedang kangen kepada kita. Nah, jadi sekarang yang paling penting yang kita lakukan adalah ya terus bekerja. Ini tanda-tanda mantan kangen kepada kita sudah bermunculan ya. Tetapi mungkin mantan masih belum tergerak untuk balik kepada kita. Mungkin karena mantan ini matre, orang tuanya matre ya. Ketika dia kembali di tengah-tengah keluarganya, orang tuanya selalu pesan jangan menghubungi kita karena kita belum kaya dan seterusnya. Nah, jadi tanda-tanda ini bermunculan, kita harus lebih semangat bekerjanya ya. Karena itu tuh yang kemudian akan memudahkan mantan untuk mendapatkan restu dari orang tuanya kembali kepada kita. Bekerja yang semangat. Manusia yang mau berusaha, dia akan mendapatkan hasil terbaik dari usahanya. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.